cinta tanah air kita, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Ya, terima kasih anak-anak ya. Nah, untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Anak-anak, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang alat pernapasan pada manusia. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang alat pencernaan pada hewan dan manusia. Nah, hari ini kita akan mempelajari tema 3, yaitu tentang makanan sehat. Tema 1, bagaimana tubuh mencerna makanan. Pelajaran 1. Nah, adapun tujuan pelajaran kita hari ini, diharapkan kalian mampu menganalisis kriteria makanan sehat. Yang kedua, mengidentifikasikan kata kunci yang terdapat pada iklan. Yang ketiga, kalian diharapkan mampu menjelaskan fungsi dari organ pencernaan hewan. Nah, buka buku paketnya halaman 2. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar makanan sehat yang ada pada buku kalian itu. Sehat ya, siapa yang bisa menyebutkan contoh makanan sehat? Ya, Mecha. Ya, nanas. Apa lagi? Ya, wortel. Apa lagi? Bisa. Ada susu. Apa lagi? Telur. Apa lagi? Ikan itu contoh dari makanan sehat. Nah, menurutmu apa kriteria dari makanan sehat itu? Makanannya bergizi. Apa lagi? Ya, makanannya bersih. Harus bersih baru dikatakan makanan sehat. Ya, tidak mengandung pengawet. Baca dialog yang ada pada buku kalian halaman 3. Nah, udah selesai bacanya? Ya. Apa yang mereka bicarakan dalam dialog itu tadi? Ya, coba. Ya, tentang makanan. Apa lagi? Sarapan. Apa lagi? Tentang apa lagi? Ya. Tentang pencernaan. Ya, apa ya, Rin? Tentang bubur ayam. Dan juga ada di situ apa lagi? Iklan. Ya, iklan bubur ayam. Nah, kalian pernah tak lihat iklan? Nah, iklan apa? Coba, siapa yang mau jawab? Ya, Fauzi? Iklan apa? Sampo, apa itu? Iklan Megalas. Nah, semua itu apa tujuan mereka membuat iklan itu? Ya. Apa, Mecha? Supaya barangnya laris. Apa lagi? Dibeli oleh orang. Itu tujuan dari pembuatan iklan. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Nah, sekarang coba kalian perhatikan iklan yang ada pada buku kalian itu. Halaman 4. Coba perhatikan gambar iklannya. Sudah buka? Sudah. Nah, tentang apakah iklan tersebut? Ya, kelompok berapa yang menjawab? Ya, kelompok berapa? Kelompok 3. Ya, apa? Tentang apa? Tentang makanan sehat. Kelompok 2? Tentang apa? Tentang apa iklan tersebut? Tentang makanan sehat dan bergizi. Nah, apa yang kalian lihat pada iklan tersebut? Gambar 1 apa yang kalian lihat? Ya, jawab. Siapa yang mau jawab? Ya, kelompok 2. Uang ya dipotong. Nomor 2, siapa yang mau jawab? Ya, kelompok 4 ya. Anak yang sedang makan buah semangka. Kemudian nomor 3, siapa mau jawab? Nomor 3. Ya, buah-buahan dan sayuran. Nah, sekarang berdasarkan iklan itu, kalian identifikasi kata kunci yang terdapat pada iklan. Nah, sesuai yang ada pada LKPD ini, Ibu akan kasih LKPD-nya ya. Diskusikan bersama teman kelompokmu. Sudah? Kalau sudah siap, sekarang kalian akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian di depan kelas. Dan siapa yang mau duluan? 4. Kelompok Yogi
kunci. Kata kunci yang aku temukan dalam iklan makanannya bergizi. Ciri-ciri sebuah kata kunci adalah terdiri dari satu atau dua kata. Alasanku memilih kata tersebut sebagai kata kunci iklan adalah karena kata kunci tersebut mewakili informasi utama dalam iklan. Kesimpulannya, Awalnya, kata kunci adalah kata yang digunakan sebagai kunci. ya. Sekarang berdiri dulu. Sekarang adakah kelompok lain yang ingin menanggapi? Bagaimana hasilnya? Iya. Sekarang kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, kita sudah mempresentasikan hasil diskusi kita. Nah, dalam berdiskusi itu jangan hanya satu orang yang bekerja. Makanya itu perlu adanya diskusi, ya. Betul tak yang saya jawab ini, tengok. Betul tak yang saya jawab ini? Itulah gunanya diskusi. Nah, tadi di awal pembelajaran kita sudah membaca dialog tentang apa saja tadi? Tentang sarapan, tentang apa lagi? Pencernaan, tentang apa lagi? Iklan. Nah, sarapan. Menurutmu apakah sarapan itu penting? Penting. Kenapa? Kenapa? Kalau tidak sarapan bagaimana? Badannya menjadi lemah. Nah, makanan yang kita makan itu dicerna oleh alat pencernaan. Dicerna oleh alat pencernaan. Kemudian pencernaan kita apa saja? Pencernaan pada manusia. Ada mulut, ada kerongkongan, ada lambung. Itu alat pencernaan pada manusia. Nah, menurutmu apakah sama alat pencernaan hewan dan manusia? Tidak. Nah, tentunya tidak sama. Nah, sekarang anak-anak, coba kalian perhatikan hewan apa saja yang ada di lingkungan kalian. Ya, coba. Ya, apa sih? Sapi, kambing, apa lagi? Kucing, burung. Ya, apa lagi? Kerbau. Nah, semua hewan itu yang ada di lingkungan kita. Pernahkah melihat sapi yang tidak berhenti mengunyah? Nah, kenapa dia tidak berhenti mengunyah? Nah, nanti kita akan mempelajari kenapa sapi itu tidak berhenti mengunyah. Sekarang baca buku bacaannya halaman 6. Ibu kasih waktu 5 menit untuk membacanya. Sudah selesai bacanya? Sudah. Sekarang coba kalian garis bawahi kosakata baru yang kalian temukan. Garis bawahi kosakata baru yang kalian temukan. Sekarang Ibu jelaskan sedikit tentang hewan ruminansia. Nah, ada yang tahu apa itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia itu adalah hewan mamalia yang memamak 2 kali. Berapa kali? 2 kali. Apa contoh hewannya? Ya, sapi. Apa lagi? Ya, apa? Kerbau. Nanti kambing. Ya, rusa. Itu apa? Ijang. Apa lagi? Ya, itu contoh dari hewan ruminansia. Nah, hewan ruminansia ini memiliki pencernaan yang lebih kompleks dibandingkan hewan lainnya. Dia memiliki 4 lambung. Apa saja lambungnya? Yang pertama ada retikulum, ada omasum, dan ada apomasum. Nah, itu ada. Kemudian ada rumen. Jadi 4 lambung yang dimiliki oleh hewan ruminansia. Nah, sekarang bagaimana sistem pencernaan pada hewan itu? Yang pertama, pada sapi itu makanannya masuk di mulut. Setelah mulut masuk di esofagus. Setelah esofagus masuk ke rumen atau perut besar. Setelah ke rumen, makanan pada saat sapi istirahat, makanan dikembalikan di mulut. Dikunyah lagi di mulut, itulah sebabnya kenapa sapi itu tidak berhenti mengunyah. Nah, berarti yang dikatakan memamah 2 kali ini tadi, mengunyahnya 2 kali. Nah, ini dia. Kemudian setelah ke mulut baru masuk lagi ke retikulum. Setelah ke retikulum masuk lagi ke omasum. Setelah omasum baru masuk ke apomasum. Setelah apomasum baru masuk ke usus dan kembali ke anus. Nah, itulah sistem pencernaan pada sapi. Coba kalian temukan informasi yang kalian dapatkan dari bacaan tadi. Coba kalian tuliskan. Nah, nanti kalian akan diminta untuk mengerjakan tugas di LKPD-nya tentang organ pencernaan sapi.
Sudah? Kalau sudah, sekarang kalian tuliskan, kalian buat organ pencernaan pada hewan ruminansia ini yang ada pada LKPD ini, kemudian jelaskan fungsinya. Nah, beri nama dari masing-masing organ ini, kemudian jelaskan fungsinya. Kalau tidak mau nanti sambung ke bawah ya, sesuaikan ya. Kerjakan secara berkelompok, diskusikan apa jawabannya. Jangan sampai macam tadi pula. Nah ya, sekarang kelompok mana yang mau maju duluan? Nah, perhatikan, simak, perhatikan kawannya. Mulut berfungsi untuk mengunyah, esofagus berfungsi untuk menelan, rumen berfungsi untuk mencerna hingga makanan menjadi bubur. Retikulum berfungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk bersama makanan. Omasum berfungsi untuk mencerna makanan dengan bantuan enzim pencernaan. Abomasum berfungsi untuk mencerna makanan dengan bantuan enzim pencernaan. Ya, ada tanggapan dari kelompok lain? Apakah sudah betul? Ya, sekarang tepuk tangan untuk kita sudah mempresentasikan hasil diskusi kita hari ini. Nah, bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pelajaran ini? Apa yang belum kalian pahami tentang pelajaran ini? Ada pertanyaan? Tidak. Apa yang belum kalian pahami? Sudah paham? Sudah. Nah, kalau sudah paham, kita ada kesimpulan kita pada pelajaran hari ini. Yang pertama tadi kita sudah mempelajari tentang kriteria makanan sehat. Apa saja? Kriteria makanan sehat tadi? Makanannya bersih. Yang kedua, makanannya bersih. Siapa lagi yang jawab? Yang ketiga apa? Ya, Serayu. Tidak mengandung pengawet. Iya, tidak mengandung pengawet. Kemudian kita juga sudah belajar tentang kata kunci. Apa itu kata kunci? Kata yang digunakan. Ya, siapa yang bisa jawab? Ya, Sally. Kata kunci yang digunakan kunci atau kode untuk menunjukkan informasi lain. Iya, itu kata kunci. Kemudian kita juga sudah belajar tentang organ pencernaan sapi. Ada apa saja organ pencernaan sapi? Ada mulut, ada esofagus, ada retikulum, omasum, dan abomasum. Nah, untuk hari ini pelajarannya sampai sini saja. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang organ pencernaan hewan. Nah, bagi kalian yang belum paham dengan pelajaran ini, tolong dibaca-baca bukunya di rumah, diulangi. Nah, bagi yang sudah paham, kalian bisa mencari contoh hewan lain, organ pencernaan dari hewan lain, misalnya ayam ya, itu. Nah, sekarang sebelum Ibu tutup, marilah kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Fauzi. Silakan Fauzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pelajaran hari ini sampai sini. Sekarang kalian boleh pulang.